bencana COVID, bencana alam ini, seluruh kebutuhan yang ada harus tersedia. Apalagi APD. Tugas kita bukan APD untuk nakes. APD kita hanya untuk APD pemakaman. Nah, kalau dihitung sehari 5 yang meninggal, kalikan 10, sudah berapa APD yang kita perlukan. Saya tidak mau ketersediaan APD itu sampai menghambat tugas-tugas BPBD di administrasi, urusannya dengan kegiatan-kegiatan logistik ada di sini. Jadi keluar masuknya barang ada di sini atau? Keluar masuknya barang ada di sini. Kebutuhannya ada di sini semua ya? Di sini. Kalau ini persiapan apa nih Pak? Kalau yang ini untuk pemakaman Yang akan disalurkan nanti Pak ya? Yang pasti untuk logistik semua di situ ya. Logistik dalamnya. Ini persiapan apa?
memberikan rekomendasi untuk hajatan dan sebagainya di sini. Untuk asesmen Pak ya? Ya. Loh, lah waktu. Ini VRC Pak. Ya, ini 24 jam. Setiap laporan masuk lewat sini akan kita distribusikan ke Masyarakat yang butuh. teman-teman yang lainnya. Ini 24 jam untuk jam kerja mereka. 24 jam, artinya bergantian selalu ada. Ini terakhir Pak ya? Ini Ruang kerja. administrasi keuangan yang hubungannya dengan pengajuan klaim keuangan ke BPPKD ini. Ya. Tolong Pak, tolong. Pengajuan untuk permintaan asesmen, baik itu asesmen orang hajatan, asesmen tempat usaha dan sebagainya. Oke, Mas. Ini Distribusi gini, ketika terjadi orang meninggal COVID ataupun mengarah ke COVID dari rumah sakit ataupun dari puskesmas memberitahukan kepada kita siapkan APD itu untuk satu pemakaman sudah kita sediakan setiap hari, sudah kita sediakan di kardus-kardus itu 5. Jadi tinggal mereka membutuhkan, umpamanya hari ini ada di sebelah timur 2
pemakaman sekaligus ya kita bawakan sekaligus. Kalau belum ada kabar ya kita siapkan APD-nya. Kalau petugas sekali pemakaman itu kita butuh tenaga 10. 10 itu tujuannya karena tugas itu tidak hanya tugas pemakaman, karena ada sterilisasi juga. Jadi sebelum dimakamkan ambulans itu disemprot, pulang ambulannya harus keadaan steril, terus peti jenazah kita semprot. Nah itu membutuhkan personil sekitar 10. Pada awal-awalnya sangat sulit mereka, karena sebenarnya tugas pemakaman ini adalah tugas teman-teman dari nakes yang tahu persis. Nah kita ini kemarin pada waktu pertama penanganan ya hanya berani dan protokol kesehatan yang hanya pengetahuannya hanya sekedar melihat dari penanganan yang di rumah sakit. Intinya harus pakai APD, lengkap, steril. Nah itu seperti itu pengetahuannya. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, karena ada beberapa kejadian pasien COVID yang ada di rumah itu meninggal, untuk penanganan pemulasaraan jenazahnya belum tertangani secara baik. Oleh karena itu teman-teman akan membentuk tim pemulasaraan. Artinya di luar yang sekarang petugas yang ini ya, pemakaman itu ya? Ya, mereka ada yang dari petugas pemakaman itu gini, di BPBD ini tugas-tugas kebencanaan, tugas-tugas penyemprotan sterilisasi, tugas-tugas pemakaman itu dari TRC yang ada 30 orang itu melakukan penanganan semuanya. Cuma kita bagi sehari itu mereka 10-10. 10 ini ada yang piket hari ini, terus yang lainnya di rumah. Ketika ada pemakaman mereka yang melakukan, yang di rumah itu on call harus siap. Ketika kita butuh 2 regu ya kita ambil. Lah mereka kadang-kadang dalam keadaan posisi masih nyemprot dan sebagainya, kita hentikan sementara. Nyemprot kan bisa ditunda, kalau pemakaman kan enggak. Mak, saya ini bersyukur punya personil yang seperti itu. Karena apa? Akhir-akhir ini mereka sudah dapat setiap pemakaman sudah dapat uang saku atau apa bentuknya itu 75.000. Itu yang memberikan semangat kepada mereka. Jadi sekarang ini mereka itu tidak ada perasaan gerundel. Setiap hari ketika ada pemakaman siap selalu. Tidak ada umpamanya aku ra iso, tidak ada, kecuali sakit. Kita ini kan dalam keadaan bencana, semua orang takut COVID. Terus siapa lagi yang akan? Tapi kita bukan keterpaksaan. Dulu-dulunya memang seperti itu, tapi sekarang sudah terbiasa. Jadi berangkat dalam keadaan senang.